Pernahkah kamu membayangkan bahwa sebuah kalimat pendek yang terucap tanpa sadar, atau senyuman kecil yang kamu berikan pada orang lain, bisa menjadi penyelamatmu di akhirat? Betul, amalan itu tampak remeh di mata manusia, tapi bisa sangat besar nilainya di sisi Allah. Terkadang kita terlalu fokus pada ibadah yang terlihat besar dan berat, seperti haji, puasa sunnah, atau sholat malam, hingga lupa bahwa Islam juga sangat menghargai amal-amal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan konsisten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling terus-menerus meskipun sedikit. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi pengingat bahwa dalam Islam, kualitas lebih utama daripada kuantitas. Bahkan amalan ringan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas akan ditimbang dengan sangat berat di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sebab bisa jadi, justru dari hal-hal ringan yang kita anggap sepele itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang luar biasa. Disinilah letak keindahan Islam, bahwa setiap orang punya kesempatan untuk meraih surga, tanpa memandang kemampuan fisik atau status sosial. Yuk, kita bahas 5 amalan ringan yang mungkin sering kita abaikan, tapi ternyata berat di timbangan akhirat. 1. Zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Salah satu amalan yang sangat ringan dilakukan, bahkan bisa sambil duduk santai atau berjalan, adalah berzikir. Mengucapkan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar adalah bentuk zikir yang bukan hanya menenangkan hati, tapi juga bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, amal, dan dicintai oleh Ar-Rahman adalah Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Bukhari dan Muslim. Kalimat zikir itu mudah diucapkan, tidak membutuhkan tenaga, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, dan bisa dilakukan kapan saja, di sela pekerjaan, saat dalam perjalanan, bahkan saat menunggu antrian. Tapi yang luar biasa, setiap lafaz zikir adalah bentuk pengakuan kita atas kebesaran Allah, rasa syukur atas segala nikmat, dan bentuk pengagungan terhadapnya. Bisa dibilang, berzikir itu seperti menabung pahala tanpa terasa. Setiap kali lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan hati yang sadar dan penuh keikhlasan, kita sedang mengumpulkan nilai-nilai besar untuk akhirat. Layaknya seseorang yang menabung recehan setiap hari, tanpa terasa jumlahnya bisa menjadi besar di masa depan. Begitu pula zikir, meski ringan dan sederhana, tapi kelak akan terlihat sangat berat di timbangan amal. Jadi, mulai sekarang, jangan biarkan lisan kita kosong dari zikir. Karena dengan sedikit usaha, kita bisa mendapatkan ganjaran yang luar biasa. 2. Senyum kepada sesama. Tahukah kamu bahwa senyum yang sederhana bisa bernilai sedekah di sisi Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tirmidzi. Sebuah senyum mungkin terlihat remeh, tidak membutuhkan biaya, dan bahkan bisa muncul secara spontan. Tapi dalam Islam, senyum memiliki kedudukan yang mulia karena ia adalah bagian dari akhlak yang baik, dan akhlak yang baik sangat dicintai Allah. Senyum bukan hanya membuat orang lain merasa dihargai dan diterima, tapi juga memiliki dampak sosial yang besar, mencairkan suasana, mempererat hubungan, menghapus kesalahpahaman, dan menyebarkan aura positif di lingkungan sekitar. Dalam jangka panjang, senyum mampu memperkuat ukhuwah, persaudaraan, dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Secara spiritual, senyum adalah bentuk kasih sayang yang tampak. Dengan senyum, kita menularkan kebaikan tanpa perlu berkata-kata. Dan ketika kita melakukannya dengan niat karena Allah, maka senyum itu berubah menjadi ibadah ringan yang berpahala besar. Jadi, jangan ragu untuk tersenyum. Di tengah dunia yang penuh tantangan, mungkin senyum kita bisa menjadi pelipur lara bagi orang lain, dan bisa menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. 3. Memberi minum hewan atau makhluk hidup. Dalam sebuah kisah yang sangat terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang wanita pezina yang mendapatkan ampunan dari Allah dan akhirnya masuk surga. Bukan karena ibadah besar atau amal luar biasa, melainkan karena ia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Seorang wanita pezina melihat seekor anjing kehausan di tengah padang pasir. Ia melepas sepatunya, menciduk air dari sumur, lalu memberikannya kepada anjing itu. Maka Allah mengampuni dosanya karena perbuatan tersebut. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah ini sangat menggugah. Ia mengajarkan kita bahwa Allah tidak hanya melihat besarnya amalan, tapi juga ketulusan hati di balik tindakan tersebut. Tindakan memberi minum makhluk hidup, yang mungkin dianggap sepele oleh manusia, ternyata bisa menjadi penyelamat di akhirat bila dilakukan dengan keikhlasan. Memberi minum tidak selalu harus dalam skala besar. Mengisi tempat air untuk burung, memberi air pada kucing liar yang lewat, atau sekadar tidak mengganggu hewan yang sedang minum pun sudah termasuk dalam bentuk kasih sayang yang dihargai oleh Allah. Amalan ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli pada makhluk hidup dan menanamkan nilai kasih sayang yang luas, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan dan lingkungan. Maka, mulai sekarang, mari kita jaga rasa peduli, bahkan pada makhluk kecil sekalipun. Karena bisa jadi, amal sederhana itu adalah sebab datangnya rahmat dan ampunan Allah untuk kita. 4. Mengucapkan salam dan menjawab salam. Assalamualaikum. Ucapan yang sangat sederhana, hanya butuh beberapa detik untuk diucapkan. Tapi siapa sangka, di balik kalimat singkat ini tersembunyi pahala besar dan keutamaan luar biasa. Dalam Islam, mengucapkan salam bukan hanya bentuk sapaan, tetapi juga simbol kedamaian dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Salam adalah doa. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, kita sebenarnya sedang mendoakan orang lain agar diberi keselamatan, rahmat, dan keberkahan oleh Allah. Maka tidak heran jika mengucapkan dan menjawab salam menjadi sunnah yang sangat dianjurkan, karena dengannya tersebar cinta, persaudaraan, dan suasana tentram di tengah umat. Sayangnya, amalan ini seringkali dilupakan, terutama di era digital yang lebih akrab dengan sapaan seperti "Hai" atau "Halo". Padahal, salam bukan sekadar basa-basi Islami, tapi juga pembuka pintu rahmat dan rezeki. Semakin sering kita menyebarkan salam, semakin luas pula rahmat Allah yang turun kepada kita dan orang-orang di sekitar. Jadi, jangan ragu untuk memulai salam terlebih dahulu, baik kepada teman dekat maupun orang yang belum kita kenal. Sebarkanlah kedamaian dengan kalimat yang ringan, tapi berbobot besar di timbangan amal. 5. Istighfar, memohon ampun, secara rutin. Di antara amalan ringan yang sangat besar manfaatnya adalah istighfar, atau memohon ampun kepada Allah. Cukup dengan mengucapkan, Astagfirullah, kita sedang membuka jalan menuju pengampunan, ketenangan, dan bahkan rezeki yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Ayat ini menegaskan bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga menjadi sebab turunnya rahmat Allah, termasuk dalam bentuk rezeki, keturunan, dan kemudahan hidup. Sungguh luar biasa, betapa satu kalimat pendek bisa membuka begitu banyak pintu kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang ma'sum, terjaga dari dosa, justru menjadi teladan terbaik dalam istighfar. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadits riwayat Bukhari. Jika Rasulullah yang tidak memiliki dosa saja masih memperbanyak istighfar, bagaimana dengan kita? Keindahan dari istighfar adalah, kita bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja, saat berjalan, duduk, bahkan dalam hati sekalipun. Ia adalah ibadah diam-diam yang menyucikan, menyembuhkan, dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Maka, jadikanlah istighfar sebagai kebiasaan harian. Ucapkan di sela waktu luang, setelah sholat, sebelum tidur, atau saat hati terasa gelisah. Karena bisa jadi, dari istighfar yang sederhana, Allah turunkan ketenangan, keberkahan,
dan pengampunan yang kita butuhkan di dunia dan akhirat. Dari 5 amalan yang telah kita bahas, ada satu benang merah yang mengikat semuanya, bahwa amal kecil tidak boleh diremehkan. Dalam pandangan manusia, mungkin hal-hal itu terlihat sepele. Tapi di sisi Allah, yang dinilai bukan hanya besar atau kecilnya perbuatan, melainkan keikhlasan dan konsistensi kita dalam melakukannya. Seringkali, kita berpikir harus melakukan hal-hal besar untuk mendapat pahala besar. Padahal, Islam mengajarkan bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan memiliki nilai yang luar biasa, jika dilakukan dengan niat tulus karena Allah. Mulai hari ini, mari kita jadikan zikir ringan, senyum, memberi minum makhluk hidup, menyebarkan salam, dan istighfar sebagai bagian dari kebiasaan harian kita. Tidak perlu menunggu waktu khusus atau kondisi ideal. Mulailah dari sekarang, dari hal yang paling sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, atom, pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mengetahui kebaikan, tapi juga mengamalkannya dengan istiqomah, sekecil apapun itu, karena di akhirat nanti, bisa jadi amalan kecil itulah yang menjadi penyelamat kita.